Bab 2201. Suasana hening sejenak. Tepat ketika semua orang mengira pelelangan akan berakhir, tawaran lain diajukan. 90,5 miliar. 90,2 miliar. Ayo, mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak uang. Kamu bisa ketakutan setengah mati. 92,5 miliar. 95 miliar. Tidak ada tawaran tersisa. Haha, apa kekuatanmu hanya sekecil ini? Beraninya kau bersaing denganku. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu, kata orang itu dengan sombong. Di ruangan sebelah, seorang pria yang mengenakan topeng yang sama dengan Black Fox masuk, berdiri dengan hormat di depan Black Fox, dan berkata, "Tuanku, apakah Anda ingin menaikkan harganya sedikit lagi?" Black Fox terdiam sejenak. Kemudian, dia menjawab, "Mari kita naikkan sedikit lagi. Harganya memang terlalu rendah. Jika di kota tingkat pertama atau kota utama, setidaknya akan mulai dari 200 miliar. Jika ada beberapa anak manja yang boros, bahkan mungkin bisa naik hingga 300 miliar. Sekarang mereka telah sampai pada titik ini, dia tidak keberatan menunda lebih lama lagi. Pada akhirnya, yang terbaik adalah mendapatkan lebih banyak uang dan melarikan diri. Tidak ada orang yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang. Alasan utamanya adalah karena terlalu mendadak, jadi semua orang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Tidak banyak orang yang bisa mengeluarkan 100 miliar sekaligus. Benar, kurasa orang ini tampaknya punya uang, jadi mari kita tingkatkan sedikit lagi, tapi hati-hati, jangan sampai dia takut atau kau akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, tuanku. Selama percakapan antara keduanya, tak seorang pun muncul lagi di aula. Thor mengawasi David untuk melihat apakah pihak lain bersedia mengajukan penawaran. Akan tetapi, David tampaknya tidak mau dan selalu menjadi penonton. Melihat pelelangan akan segera berakhir, Thor menjadi bingung. Akhirnya, ketika ia hendak mengambil keputusan untuk meminta sejumlah uang kepada David, David tiba-tiba berteriak, 100 miliar. Aula yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup kembali dan semua orang memandang David. Mereka memperhatikan pasangan aneh ini dengan rasa ingin tahu. Faktanya, David telah menarik banyak perhatian sejak pertama kali dia tiba. Dia adalah orang pertama yang datang ke pameran dagang bawah tanah dengan seorang anak. Sangat sulit baginya untuk tidak menarik perhatian. Beberapa orang di sini bahkan mengenal David. Beberapa dari mereka adalah korban pebels di jalan perdagangan dan telah menerima kompensasi dari David, jadi mereka tahu saat itu juga saat mereka melihatnya. Lumayan, nak, 105 miliar. 120 miliar. 125 miliar. Setelah penawaran tahap berikutnya, harga dinaikkan menjadi 150 miliar oleh David. Nak, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Apa, mereka akan pergi ke siapapun yang menawar paling tinggi, kan? Kalau kamu tidak menawar, mereka akan segera menjadi milikku, kata David dengan tenang. Bagus, bagus sekali, bagus sekali. Aku akan mengingatmu, nak. Kau. Pria bertopeng yang menawar bersama David ingin mengumpatnya, tetapi kemudian menyadari bahwa keduanya telah menyembunyikan identitas sehingga sia-sia saja melakukannya. Maka dia menahan amarahnya dan berteriak lagi, 155 miliar. 200 miliar. Saat David mengatakan itu, hadirin terkesiap. Astaga, 200 miliar. Dia benar-benar menambahkan 45 miliar secara langsung. Siapa orang ini? Apakah dia anak manja yang boros dan berasal dari kota kelas 1? Hanya sedikit orang yang berhubungan dengan David yang tidak terkejut. Jika ia bisa menarik 500 miliar dengan santai, 200 miliar hanyalah permainan anak-anak baginya. Di ruangan berikutnya, Black Fox dan sosok bertopeng lain tercengang. Awalnya mereka bermaksud menaikkan harga sedikit, tetapi tampaknya mereka tidak perlu melakukannya lagi. Awalnya hanya lebih dari 90 miliar, tetapi setelah sedikit usaha, langsung naik menjadi 200 miliar. Harga ini sudah cukup baik. Harganya mungkin lebih tinggi di kota tingkat pertama atau bahkan kota utama, tetapi itu juga tergantung pada situasinya. Itu tergantung pada apakah ada pembelanja besar dengan sumber daya keuangan yang kuat di tempat itu.
Akan lebih baik jika dua kekuatan yang bermusuhan saling bersaing. Jika itu terjadi, 300 miliar akan terlalu sedikit. Apa yang mereka inginkan adalah gengsi dan mereka tidak ingin kalah dari lawannya. Bab 2202. Nak, aku benar-benar ragu kau bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kurasa kau hanya menawar untuk bersenang-senang, kata orang yang bersaing dengan David sambil menahan amarahnya. Itu bukan urusanmu. Kalau aku tidak bisa mengambil uangnya, penyelenggara akan datang menjemputku. Kau tidak perlu khawatir tentang ini, jawab David enteng. Pria itu berhenti berbicara dan menatap David seperti ingin menelannya hidup-hidup. Dia bisa mengambil 200 miliar dolar, tapi hanya itu yang mampu dia tanggung. Melihat sikap David, jelas bahwa ia masih bisa melanjutkan. Akan tetapi, pria itu tidak rela menyerah begitu saja. Mungkin dia hanya menggertak agar aku menyerah dengan sukarela. Sambil menggertakkan giginya, lelaki itu berteriak lagi, 200. Sebelum dia bisa menyebutkan harganya, David sudah menawar lagi. 250 miliar. Semua orang di aula menatap David dengan tercengang. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk melakukan hal gila seperti itu? Dia menambahkan 50 miliar lagi sebelum pria itu bahkan menyebutkan harganya. Apakah uangnya tumbuh di pohon? Sekalipun dia punya uang, tidak seharusnya begini cara menghabiskannya, kan? Di seberang tembok, Black Fox tertegun. Seketika, kegembiraan muncul di matanya. Hatinya pun berseri-seri karena kegembiraan. Bagus, hebat, hahaha, itu hebat. Kinerja orang ini jelas sejalan dengan pembelanja besar suatu kekuatan besar tertentu. Semakin kuat latar belakang orang yang membeli putri peri, semakin baik untuk Black Fox. Akan menyenangkan jika mereka dapat bersaing dengan para peri dan menarik semua fokus dan energi mereka. Dengan cara itu, Black Fox bisa duduk santai dan rileks. Selain itu, dia dapat mengambil uang itu dan melarikan diri. 250 miliar, bahkan untuk Black Fox, bukanlah angka yang kecil. Saat dia menyadari bahwa dia telah menangkap putri peri, dia hampir mengira hidupnya sudah berakhir. Kalau sampai ketahuan oleh para peri, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dia bahkan berpikir untuk membunuh putri peri secara diam-diam. Namun, dia menyerah pada ide itu. Terlalu berisiko untuk melakukan itu. Siapakah yang tahu jika para peri, ras kuno, memiliki teknik terlarang yang khusus. Pada akhirnya, dia memilih mencari seseorang untuk disalahkan. Pada akhirnya, dia tidak berharap akan menemukan pendukung yang kuat. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Hal ini membuat Black Fox sangat senang. Cepatlah umumkan bahwa kita akan menjual wanita-wanita itu kepadanya, desak Black Fox kepada pria bertopeng di sampingnya. Dia sedang terburu-buru dan harus menjual putri peri kepada orang ini. Padahal kalau dilihat dari situasi saat ini, tidak akan ada lagi yang mau menawar lebih tinggi darinya. Baik, tuanku, saya akan segera pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Masih ada keheningan di aula. Orang yang bersaing dengan David sudah ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa pada saat ini. Bagaimana dia bisa mengabaikan peraturan begitu saja? Saya belum selesai berbicara. Beruntungnya kita semua mengenakan topeng yang menyembunyikan identitas kita. Kalau tidak, aku ingin merangkak ke dalam lubang. Dia benar-benar pengganggu. Pria bertopeng itu keluar dari kamar Black Fox dan menuju ke tengah ruangan. Ia mengumumkan secara langsung, lelang telah berakhir. Kelima wanita elf telah terjual seharga 250 miliar. Apakah ada yang keberatan? Semua orang di tempat kejadian menggelengkan kepala. Bahkan jika mereka diberi waktu untuk mengumpulkan 250 miliar, sebagian besar tidak dapat memperolehnya. Thor terkekeh getir di satu sisi. Syukurlah aku tidak mengatakan apa-apa. Bab 2203. Setelah pengumuman pria bertopeng itu, penawaran untuk 5 wanita elf berakhir. David membelinya seharga 250 miliar dolar. Harga ini hanya dapat dianggap memuaskan di kota-kota lapis pertama dan utama. Tidak terlalu tinggi tetapi tidak terlalu rendah. Namun, di Seoul, kota lapis kedua, suhunya sangat tinggi. Tingkatan suatu kota mewakili tingkat konsumsi kota tersebut.
Pasukan yang bercokol di Seoul belum dapat mengeluarkan 250 miliar dengan begitu saja. Semua orang di tempat kejadian takjub melihat kekuatan keuangan David. Faktanya, David memilih untuk berpartisipasi dalam pelelangan pada menit terakhir tanpa alasan khusus lainnya. Itu hanya ide di menit-menit terakhir. Baru saja, dia tidak sengaja melihat wanita elf di tengah kandang. Mungkin karena tahu nasib yang akan dihadapinya, matanya menunjukkan keputusasaan. David merasa bahwa dia tidak bisa menghabiskan uangnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Pada akhirnya, dia tidak sanggup menanggungnya. Akan baik-baik saja kalau dia tidak menemukan ini. Sekarang setelah dia tahu, inilah takdirnya. Bagaimana jika dia bisa mendapatkan poin yang melimpah? Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mendapatkannya. Ratusan miliar dolar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaannya. Jadi dia memutuskan untuk ikut serta berdasarkan keinginannya. Tujuannya juga sangat sederhana. Dia akan membeli kelima wanita peri itu dan mencari kesempatan untuk melepaskan mereka. Itu saja. Dia akan menganggap ini sebagai perbuatan baik. Kemudian, David dibawa ke ruangan berikutnya dan menyelesaikan kesepakatan dengan Black Fox. Terima kasih. Black Fox hanya mengucapkan dua kata. Itu berasal dari lubuk hatinya. Setelah dia berkata demikian, hatinya yang gelisah akhirnya bisa tenang. Hanya dia yang tahu arti kedua kata itu. Dia berterima kasih kepada David karena telah membeli putri peri dan menanggung kesalahannya. Setelah kabar ini tersebar, para peri yang kuat akan segera mendatangi David. Lalu, apa yang akan terjadi antara para peri dan kekuatan di belakang pria ini? Apakah sama dengan keluarga Alten dari Wir? Mungkin tidak. Orang ini menghabiskan 250 miliar dolar tanpa berpikir dua kali. Jadi apakah karena kekayaan yang dikuasainya atau karena temperamennya? Semua itu jauh dari apa yang dapat dihasilkan Soleil dan kawan-kawan. Mungkin para peri akan mendapat masalah. Kalau begitu, Black Fox akan lebih aman. Tidak peduli apapun, setelah hari ini, tidak akan ada lagi Black Fox. Sama-sama, David hanya menjawab dengan dua kata. Dia tidak pernah punya kesan yang baik terhadap orang semacam ini yang akan membeli dan menjual kehidupan cerdas. Keduanya tidak banyak bicara. Tak lama kemudian David pergi. Saat berjalan kembali ke aula, dia biasa menyalakan sistem dan melihatnya. Meskipun dia tidak punya ekspektasi, dia tetap harus melihat, kan? Mata David berbinar. Hasilnya agak di luar harapannya. Dia memiliki 2.500 poin mewah ekstra dalam sistemnya. Dengan kata lain, transaksi tadi dikenali oleh sistem. Segera setelah itu, David merasa menyesal. Kalau dia tahu demikian, dia pasti sudah menaikkan harganya. Nilai kelima wanita peri ini tidak akan serendah 250 miliar. Jika dia menambahkan 100 atau 200 miliar lagi, mungkin itu bisa dikonversi menjadi poin yang mewah. Sekarang poin mewahnya telah mencapai 6.600. Kalau saja dia bekerja lebih keras sekarang, dia tidak akan kesulitan mendapatkan 8.000 poin. Bukankah itu akan menjadi satu langkah lebih dekat ke angka 10.000? Setelah poin mewahnya menembus angka 10.000, David dapat meningkatkan tubuhnya dari level primordial 10 ke level leluhur 1. Bab 2204. Kekuatan tempurnya juga akan meningkat karenanya. Di luar tingkat dewa leluhur sebagian, dia akan menjadi dewa leluhur. Ini juga merupakan peringkat terakhir di alam ilahi. Bahkan jika David belum pernah ke peradaban level 9 Leila dan tidak tahu apa-apa tentang Leila, dia juga bisa menebak bahwa dewa leluhur bukanlah orang-orang biasa di Leila. Mereka pasti berada di jajaran orang-orang yang berkuasa. Namun tebakannya masih terlalu konservatif. Ketika David pergi menemui Leila, dia akan tahu tentang situasi Leila. Pangkat dewa leluhur lebih dari sekadar melangkah ke dalam jajaran orang-orang kuat. Orang harus tahu bahwa hanya ada 5 penguasa di seluruh Leila. Tidak banyak pula overlord yang bersifat parsial. Lebih jauh ke bawah adalah dewa leluhur. Jadi, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dewa leluhur dalam diri Leila. Meski mereka bukan nomor 1, mereka tetap termasuk yang teratas. Selama David menjadikan Leila sebagai dewa leluhur,
dia akan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Peluang untuk menemui overload sebagian atau overload sungguhan terlalu rendah. Orang-orang kuat seperti ini tidak akan mudah menunjukkan wajahnya. Peradaban tingkat 9 sangat besar dan sudah merupakan peradaban tingkat tertinggi yang dikenal di alam semesta. Adapun peradaban tingkat dewa, ia hanya ada dalam legenda dan tidak seorang pun benar-benar melihatnya. Rumor yang berkembang adalah bahwa seluruh alam semesta adalah peradaban tingkat dewa yang berisi banyak peradaban tingkat 9 dan di bawahnya. Leila adalah peradaban level 9. Wilayah NR, yang dikendalikan oleh Robotias, juga merupakan peradaban tingkat 9. Namun arah perkembangan kedua belah pihak berbeda. Yang satu mempelajari bagian dalam tubuh dan merangsang potensi, sedangkan yang lain mempelajari bagian luar tubuh dan pandai memanfaatkan kekuatan eksternal. Faktanya, Robotia sedang mengembangkan teknologi nyata. Mereka telah mencapai puncak ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka meninggalkan tubuh fisiknya untuk memilih tubuh mekanis. Seluruh wilayah NR tersusun dari berbagai logam. Tidak ada tanah, apalagi tanaman dan hewan. Sebaliknya, yang ada hanyalah kehidupan mekanis yang tak berujung. Kehidupan mekanis tidak perlu makan. Sumber energi yang mendukungnya berasal dari semua jenis materi di alam semesta. Itulah sebabnya para Robotia tidak sabar untuk menemukan cara menyerang peradaban lain. Itu karena energi di NR Region telah hampir habis oleh Robotia setelah melewati masa perkembangan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memiliki energi untuk terus mengembangkan teknologi, Robotia harus menyerang wilayah peradaban lain. Leila adalah target utama mereka. Begitu mereka menduduki Leila, energi yang terkandung di dalamnya cukup bagi Robotia untuk berkembang selama kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika energi Leila habis, mungkin Robotia akan membaik dan bisa mendapatkan energi dari materi alam semesta. Setelah Putri Peri dijual, Rubah Hitam hanya ingin segera pergi dan segera mengumumkan bahwa pameran dagang bawah tanah telah berakhir. Semua orang di aula itu tercengang. Pada setiap pameran dagang bawah tanah yang lalu, Black Fox akan menyajikan 3 harta karun untuk ditawar oleh semua orang. Namun, mengapa dia pergi setelah melelang yang pertama kali ini? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keraguannya. Black Fox tidak menjawab semua pertanyaan. Setelah pengumuman itu, dia diam-diam pergi. Pada akhirnya, pameran dagang bawah tanah berakhir dengan banyak orang merasa tidak puas. Beberapa bahkan memutuskan secara diam-diam bahwa mereka tidak akan berpartisipasi di lain waktu. Mereka masih belum tahu kalau tidak akan ada lagi pameran bawah tanah. Black Fox akan hilang selamanya dan tak akan ada seorang pun yang menyelenggarakan pameran dagang bawah tanah lagi. David dan gengnya melewati banyak lorong rahasia dan kembali ke paviliun harta karun. Mengikuti di belakang mereka adalah 5 wanita peri. Sekarang setelah David membayarnya, maka semuanya menjadi milik David. Setelah mereka kembali ke Treasure Pavilion, David tidak berhenti. Dia meminjam kereta dari Thor dan membawa Benny dan 5 wanita elf, yang masih ketakutan, untuk kembali ke rumah besar yang dibelinya. Bab 2205. Di ruang tamu kecil, David duduk di kursi dengan pebbles di tangannya. Gadis kecil itu memandang ke depannya dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Benny duduk di sebelah David. Ada meja di antara keduanya. Di seberang mereka ada 5 wanita peri yang telah dibeli seharga 250 miliar dolar L. Setelah mendapat 2.500 poin mewah, David cukup menyukai wanita peri. Sayang sekali dia tidak berani saat itu. Dia seharusnya menaikkan harganya menjadi 500 miliar. Kelima wanita elf itu masih berkerumun setelah keluar dari kandang. Mereka semua menatap David dengan ketakutan. David mengeluarkan 5 pil, menyerahkannya kepada Benny, dan berkata, "Nona, tolong berikan mereka pil ini dan minta mereka untuk meminumnya." Black Fox memberinya pil itu. Alasan mengapa para wanita elf tidak bersuara sampai sekarang adalah karena Black Fox telah membius mereka. Dia memberi mereka obat yang membuat mereka kehilangan suara. Kelima pil ini adalah penawarnya. Benny mengambil pil itu dan menjawab dengan hormat, "Ya, Tuan David." Setelah berbicara, dia bangkit dan menghampiri kelima wanita peri itu. Lalu,
dia menyerahkan pil di tangannya kepada wanita itu. Kelima wanita peri itu menggelengkan kepala berulang kali, menyatakan bahwa mereka tidak mau makan. Tepat ketika Benny hendak memaksa mereka, David berbicara. Ini penawarnya. Kau akan bisa bicara setelah meminumnya. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Mendengar perkataan David, keempat wanita peri itu menatap putri peri yang mereka lindungi. Sang putri peri mengangguk sedikit. Salah satu wanita peri mengambil 5 pil dari tangan Benny, mengambil 1, tetapi tidak membagikan 4 sisanya. Setelah minum pil itu, dia segera menyadari bahwa dia bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya pun tidak terasa tidak nyaman. Baru setelah itu dia membagikan sisa pilnya. David menyaksikan semua kejadian ini. Kemudian, dia semakin yakin bahwa peri di tengah memiliki status khusus. Tak lama kemudian, kelima wanita peri itu mampu berbicara lagi. Mereka akhirnya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka juga tidak lagi menatap David dengan ketakutan di mata mereka. Meski begitu, masih ada sedikit rasa ingin tahu di dalamnya. Di mata David, mereka tidak bisa melihat keinginan dan keserakahan manusia lainnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah ketenangan. Tampaknya pria manusia di depan yang membeli itu benar-benar tidak punya niat jahat. Terima kasih, Tuan, kata putri peri. Suaranya merdu, bagaikan burung lark. Itu adalah suara terbaik yang pernah didengar David. Mereka memang merupakan ras yang dicari oleh semua kekuatan besar. Para peri memiliki kemampuan untuk menghipnotis orang lain. Hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara seperti itu, orang lain akan merasa tenang, jadi akan lebih menyenangkan jika dia bernyanyi. Ditambah lagi dengan bentuk tubuh mereka yang elok rupawan, mereka pasti akan menimbulkan sensasi luar biasa saat diletakkan di bumi. Para selebriti itu tidak ada apa-apanya di hadapan para peri. Sama-sama, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan Black Fox? Tanya David penasaran. Sang putri peri menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah putri peri. Setelah David mendengar itu, dia terdiam sejenak sebelum bertanya, jadi kalian ada 9 orang, dan 4 orang ditangkap oleh kelompok lain untuk menutupi pelarian kalian. Lalu, kalian ditipu oleh Black Fox dan dibawa ke Seoul, kan? Bab 2206. Benar sekali, Tuan, jawab putri peri sambil mengangguk. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Pertanyaan ini membuat sang putri peri bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Rencana dalam hatinya, tentu saja, pulang ke rumah. Kandang roh terlalu berbahaya. Dia menyelinap keluar untuk pergi ke The Spirit Cage untuk bersenang-senang, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi serangkaian bahaya saat pertama kali datang ke sini. Lalu, dia dilelang seperti komoditas. Namun, manusia di depannya telah menghabiskan 250 miliar dolar untuk membelinya. Jadi, apakah dia benar-benar akan melepaskannya? Sang putri peri tidak tahu. Tuan, apakah Anda akan membiarkan kami pergi? Tanya putri peri dengan hati-hati sambil penuh harap. Ya, aku membelimu bukan karena aku ingin menjadi tuanmu, juga bukan karena aku ingin menjadikanmu budakku di sisiku. Aku hanya merasa kasihan padamu, jadi aku memutuskan untuk membantumu selagi aku bisa. Itu saja. Terima kasih, Tuan. Jangan khawatir, saat aku kembali, aku akan mengembalikan uang 2 kali lipat kepadamu. Putri peri membungkuk kepada David dan mengucapkan terima kasih. Keempat wanita peri lainnya mengikuti putri peri dan membungkuk kepada David. Terima kasih, Guru. Pada saat yang sama, mereka mulai menangis karena bahagia. Saat ditawan oleh Black Fox, mereka mengalami keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan tidak dapat berbicara dan mereka pikir mereka akan tinggal di The Spirit Cage selamanya bersama sang putri. Tanpa diduga, keadaan kini telah berbalik. Manusia ini rela melepaskannya setelah membelinya. Tidak perlu. Uang tidak begitu berguna bagiku, jadi anggap saja itu sebagai perbuatan baik. Hanya saja aku sedikit khawatir sekarang. Apa kau yakin bisa kembali? Pastikan kau tidak tertangkap lagi setelah keluar. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu lagi. Aku yakin kau pasti tahu bahwa nilai para wanita elf sangat tinggi. Menghadapi keuntungan sebesar itu,
akan sulit bagi orang lain untuk bersikap acuh tak acuh sepertiku, kata David dengan sedikit cemberut. Itulah yang sebenarnya dikhawatirkannya. Bagaimana jika mereka ditangkap kembali setelah David baru saja membelinya? Bukankah itu seperti memasuki mulut harimau setelah lolos dari sarang serigala? Putri peri dan keempat pelayannya juga tercengang. Apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan ditangkap oleh manusia rakus itu sebelum mereka bisa menemukan jalan kembali. Lalu, apakah ada orang lain yang menyelamatkan mereka seperti yang dilakukan orang ini? Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu lagi. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Tuan, di manakah tempat ini? Tanya Putri Peri. Ini Seoul, kota lapis kedua. Apakah jauh dari kota Ember? Putri Peri terus bertanya. Mereka memasuki The Spirit Cage dari Ember City, dan hanya dari titik turun Ember City mereka dapat kembali ke Layla. Kota Ember merupakan markas para elf yang menjadi tempat tinggal banyak elf kuat. Oleh karena itu, mereka akan aman jika sampai di sana. Di kota Ember, tak seorang pun berani menyerang para peri secara pribadi. David juga bingung. Dia baru saja datang ke The Spirit Cage dan belum pernah mendengar tentang Ember City. Jadi, bagaimana dia bisa tahu apakah kota itu jauh atau tidak? Jadi, dia hanya bisa membiarkan Benny menjawab pertanyaan ini. Nona Nah, tolong beritahu mereka apakah tempat ini jauh dari kota Ember. Ketika Benny mendengar kata-kata kota Ember, tubuhnya sedikit gemetar dan dia menatap Putri Peri dengan tak percaya. Sebagai kepala keluarga Nah di The Spirit Cage, dia telah berada di The Spirit Cage selama bertahun-tahun. Jadi, tentu saja, dia pernah mendengar tentang kota Ember yang terkenal. Itu adalah salah satu dari 8 kota utama di The Spirit Cage, tempat berkumpulnya kekuatan besar dan pusat kekuatan. Bab 2207. Suara David menarik Benny kembali ke dunia nyata. Dia pulih dan menjelaskan, kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama paling terkenal di The Spirit Cage, sedangkan Seoul hanyalah kota lapis kedua. Meskipun kedua kota itu berada di arah yang sama, jaraknya masih agak jauh. Ada beberapa kota lapis pertama di antara keduanya dan jika Anda bergegas ke kota Ember dari sini, menurut kecepatan kereta, akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk tiba jika tidak ada kecelakaan. Lebih dari 3 bulan. Apakah benar-benar sejauh itu? Saat kita meninggalkan kota Ember, kita tidak pergi terlalu jauh, kan? Aku ingat kita hanya dekat Wir. Putri Peri bertanya-tanya. Diperlukan waktu lebih dari 2 bulan dari sini ke kota tingkat pertama Wir, Benny menambahkan. Hal ini membuat sang Putri Peri bingung. Jaraknya sangat jauh dan setelah mengalami beberapa bahaya, mereka tidak akan berani pergi sendirian. Jika mereka menghadapi bahaya lagi, mereka tidak akan seberuntung itu. Setelah hening sejenak, sang Putri Peri menggertakkan giginya dan berkata kepada David, Tuan, jika saya, Evie, berani meminta bantuan, tolong katakan ya. Kau ingin aku membawamu ke Ember City. David menebak apa yang dipikirkan orang lain dan mengatakannya secara langsung. Ya, jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Saat kita tiba di kota Ember, aku akan memuaskanmu apapun yang kau butuhkan. Evie sang Putri Peri berjanji. Saat ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai kota Ember dengan aman dan kembali ke Layla melalui titik menurun. Selain itu, mereka tidak dapat mencapai Ember City jika mereka melakukannya sendiri. Setelah ditipu dan dibius oleh Black Fox dan dibawa ke sini, semua barang milik Putri Peri dan keempat pelayannya diambil. Mereka tidak punya apa-apa lagi sekarang, jadi itulah sebabnya mereka tidak bisa menghubungi peri lainnya. Terlebih lagi, hanya beberapa elf yang bisa memasuki The Spirit Cage. Kecuali Ember City, para peri tidak terlihat dimanapun. Putri Peri Evie tidak menyadari bahwa para peri kuat yang mencarinya telah menemukan Soleil di Wir, orang yang menangkap keempat wanita peri lainnya dan membalas dendam dengan membunuhnya. Sekarang, mereka telah menyebar dari Wir dan secara bertahap memperluas jangkauan pencarian. Selama mereka menuju Wir, mereka akan bertemu para peri yang kuat. Maaf, aku tidak bisa mengirimmu ke Ember City untuk sementara waktu.
David menolak tanpa berpikir. Karena Ember City adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage, banyak orang kuat pasti berkumpul di sana. Dia belum tahu banyak tentang The Spirit Cage sehingga dia tidak tahu seberapa kuat para penghuni pembangkit tenaga listrik di Ember City. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk bertindak tergesa-gesa. Meskipun akan lebih cepat menghabiskan uang di sana, David tidak terburu-buru sekarang. Cukup menyenangkan tinggal di Seoul. Ketika ia akhirnya mengumpulkan 10.000 poin kemewahan, ia akan berpindah tempat dan pergi ke kota tingkat pertama terdekat. Tidak perlu pergi ke kota utama seperti Ember City karena ada terlalu banyak pusat kekuatan di sana. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mendapat masalah. Kenapa, Tuan? Selama Anda dapat mengirim saya ke kota Ember, saya akan berterima kasih dengan imbalan yang tak terbatas. Apapun yang Anda minta, saya akan setuju, dan Anda akan menjadi tamu paling terhormat bagi para peri, kata Evie segera dengan cemas. Jika manusia itu tidak mengawal mereka, mereka pasti tidak akan dapat mencapai kota Ember dengan selamat. Itu lebih dari 3 bulan lagi, dan mungkin tidak akan bertahan sampai 10 hari. Ember City adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage dan saya akan pergi ke sana, tetapi tidak sekarang. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini dan itu akan memakan waktu cukup lama, jelas David. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan sebelum pergi ke Ember City? Saya tidak bisa memberitahu Anda waktu yang pasti. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Putri Peri Evie tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan mengirimnya ke Ember City sekarang, dan bahkan jika dia bersedia, dia harus menunggu beberapa bulan atau tahun. Pada saat ini, Evie bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa pergi, tetapi jika dia tetap tinggal, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, kecelakaan bisa saja terjadi saat dia sedang menunggu. Ini akan menjadi masa tinggal yang lama, dan mungkin ada kecelakaan lain di tengah-tengahnya. Namun setelah memikirkannya, dia tampaknya tidak punya pilihan. Bab 2208. Dia bisa pergi atau tinggal bersama pria manusia ini. Namun, Evie merasa lega. Kalau saja lelaki itu tidak mengeluarkan uang sebesar 250 miliar untuk membelinya dan dia sudah dibeli oleh orang lain, bisa jadi dia sudah menjadi alat pelampiasan nafsu orang-orang yang sudah membelinya. Sebagai putri para peri, Evie tahu betul betapa kuatnya hasrat pria manusia terhadap wanita peri. Dia mungkin menghadapi nasib yang lebih tragis di masa mendatang. Sekalipun dia memiliki kesempatan melarikan diri di masa mendatang, seorang putri peri yang telah kehilangan keperawanannya tidak akan bisa lagi menjadi ratu peri berikutnya. Identitas Evie akan menjadi sangat canggung di antara para peri. Pria di depannya lah yang memberinya harapan, jadi mengapa tidak mempercayainya lagi? Evie langsung memutuskan dan berkata, Tuan, bolehkah kami mengikuti dan melayani Anda mulai sekarang? Anda dapat membawa kami ke kota Ember saat Anda pergi, bagaimana menurut Anda? Kalau tidak, terlalu berbahaya bagi kami di luar dan kami tidak punya cara untuk pergi dengan aman. Evie menatap David dengan iba. Kedengarannya dia ingin menyenangkan David. Para wanita peri itu sendiri mendekati kesempurnaan. Baik dari bentuk tubuh, penampilan, suara, maupun kepribadiannya yang lembut, mereka adalah semua yang diinginkan kaum pria. Terlebih lagi, Evie adalah putri para peri, dan dia akan menjadi ratu masa depan, jadi dia semakin dicari. Secara keseluruhan, dia memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan wanita elf lainnya. Tidak ada pria normal yang bisa menolaknya ketika dia terlihat begitu memikat. David memiliki tekad yang kuat, tetapi bahkan dia kesulitan untuk menolaknya. Tapi aku tidak yakin kapan aku akan pergi ke kota Ember. Kau hanya membuang-buang waktu dengan mengikutiku. Kapanpun kau pergi ke Ember City, kami bersedia mengikutimu, dan kami harap kau mau mengantar kami, kata Evie buru-buru. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti David. Setidaknya Evie tidak membenci pria manusia di depannya setelah percakapan mereka tadi. Dia merasa jijik melihat tatapan mesum dan nafsu telanjang di mata pria lain. Baiklah, kau bisa ikut aku mulai sekarang. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa pergi ke mes.
Benny nah, dan dia akan mengatur semuanya untukmu. David menunjuk Benny dan berkata, akan baik-baik saja baginya untuk memiliki lebih banyak wanita peri di dekatnya. Sekalipun dia tidak dapat menyentuhnya, mereka tetap merupakan pemandangan yang menyenangkan. Lagi pula, dia sudah membelinya, jadi dia tidak mungkin mengusir mereka, kan? Dia juga akan bertanggung jawab jika mereka ditangkap kembali. Maaf atas masalah yang ditimbulkan, Nona Benny, kata Evie sopan kepada Benny. Sama-sama, aku masih belum tahu siapa namamu. Benny pun menanggapi dengan sopan. Nona Benny, nama saya Evie. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya saja. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu seperti itu. Namaku Benny, dan aku hanyalah pengikut master. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda, guru? Namaku David, dan ini adikku, Pebbles, jawab David. Tuan David. Kerikil, bab 2209. Tuan David, mulai sekarang, kami akan berada di sisimu dan ada satu permintaan lagi. Tolong, Tuan David, berjanjilah padaku, kata Evie tiba-tiba. Apa itu? Di masa depan, hanya mereka berempat yang bisa melayani dan menghiburmu, tapi aku tidak bisa. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untukmu, tapi kau tidak bisa menyentuhku. Saat berkata demikian, Evie menatap David dengan serius. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan David. Masuk akal jika seseorang membelinya dengan uang sebanyak itu, dia bisa memiliki semuanya. Evie tidak berdaya untuk melawan. Para wanita peri yang dikirim para peri semuanya mengalami nasib seperti itu. Namun, sebagai seorang putri peri, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi ratu peri berikutnya, dan pada saat yang sama, dia akan mengecewakan ibunya. Jadi, Evie berharap agar David tidak menyentuhnya. Adapun keempat hambanya yang telah bertahun-tahun bersamanya, dia akan membiarkan mereka mengikuti Daud di masa depan. David luar biasa dalam semua aspek. Terlebih lagi, David bersedia membiarkan mereka pergi saat itu juga, yang menunjukkan bahwa dia juga memiliki karakter yang baik dan mereka tidak akan menderita jika mereka mengikuti David. Awalnya, David tidak bereaksi. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang dimaksud Evie. Sederhana saja, dia bisa menyentuh keempat wanita peri lainnya, tetapi dia tidak bisa menyentuh Evie. David terdiam karena dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal itu. Jika memang itu yang diinginkannya, mengapa dia berkata akan membiarkan Evie dan yang lainnya pergi? Dia belum menyelesaikan masalahnya dengan Selena, Pearl, dan yang lainnya, jadi mengapa dia membawa keempat elf itu kembali bersamanya? Bukankah akan lebih kacau? Namun, David tidak langsung setuju dengan Evie, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Karena Evie ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, karena aku adalah putri peri, jadi aku tidak boleh kehilangan kesucianku dan aku harus menjaga tubuh yang sempurna agar bisa menjadi ratu peri berikutnya. Dan jika Anda, Tuan David, menggunakan kekerasan terhadapku, ibuku juga tidak akan membiarkan Anda. Benny di samping tercengang. Wanita peri di depanku sebenarnya adalah putri peri. Dan dia akan menjadi ratu peri yang akan memimpin para peri di masa depan. Guru David sungguh beruntung. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Seoul untuk berpartisipasi dalam pekan raya bawah tanah dan dia membeli putri peri yang ditangkap oleh orang-orang jahat. Jika dia dapat berhubungan baik dengan Evie, dia akan meraih kesuksesan saat Evie menjadi ratu peri di masa depan. Para peri tidak hanya dikenal di Leila karena wanita-wanita mereka, mereka juga memiliki banyak barang bagus. Misalnya, menurut legenda, air kehidupan mengalir dari mata air awet muda di tanah leluhur para peri. Ia dapat mengusir semua kejahatan, dan tidak peduli seberapa parah seseorang terluka, mereka masih dapat dihidupkan kembali bahkan saat mereka sudah menghembuskan nafas terakhir. Itu sebanding dengan sihir. Tunggu, baru saja, kata Guru David. Dia tidak berencana untuk ikut menawar dan hanya memutuskan untuk membeli putri peri di detik terakhir. Dia pasti menyadari sesuatu yang berbeda pada Evie selama proses tersebut. Tidak heran dia ingin melepaskan Evie dan yang lainnya begitu dia membeli mereka.
Lalu, pada akhirnya, dia sengaja menyebutkan bahwa Evie dan para wanita akan ditangkap kembali jika mereka pergi begitu saja. Agar Evie tetap sendiri, Tuan David sangat pandai bermain sulit untuk didapatkan. Setelah Evie kembali, dia akan sangat berterima kasih kepada Tuan David. Kemudian, dia akan membalas budi David setelah dia menjadi ratu. Setelah itu, investasi David akan memberinya keuntungan besar. Setelah dia memahami semua ini, Benny menatap David dengan kekaguman di matanya. Bab 2210. Sementara itu, David juga merenungkan situasinya. Di pameran dagang bawah tanah, dia melihat betapa luar biasanya Evie. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia adalah putri peri dan calon ratu peri. Walaupun David tidak mengetahui struktur hierarki hak para peri, dia tahu bahwa status Evie di antara para peri jelas tidak rendah. Dia adalah seorang putri sekarang dan seorang ratu di masa mendatang. Jadi, bagaimana statusnya bisa rendah? Jadi, kau adalah putri peri. Tidak heran keempat wanita peri itu selalu melindungimu. Jangan khawatir, Putri Evie, aku berjanji tidak akan menyentuhmu. David berjanji pada Evie. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan David. Evie memberi David penghormatan khusus kepada para peri. Kemudian dia melanjutkan, Tuan David, mereka semua telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Saya harap Anda akan memperlakukan mereka dengan baik di masa mendatang dan jangan biarkan mereka diperlakukan tidak adil. Oh, tidak, Putri Evie, kau salah paham. Aku tidak pernah ingin menyimpannya, jadi sebaiknya kau bawa saja. Saat waktunya tiba, aku akan mengirim kalian semua ke kota Ember. David melambaikan tangannya berulang kali dan menolak. Dia tidak pernah punya ide seperti itu. Dia saja belum bisa mengurusi masalah wanitanya, jadi kenapa dia minta masalah lagi? Apa maksudmu? Evie bingung. Putri Evie, aku tidak membelimu untuk tujuan apapun. Baik kau pergi atau tinggal, aku tidak akan menyentuhmu dan aku tidak akan mengharapkan imbalan apapun. Evie menatap David. Ia melihat bahwa David tampaknya tidak berbohong, jadi ia mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Keempat wanita elf lainnya juga berbicara satu demi satu. Sebagai pelayan Putri Evie, mereka tidak memiliki otonomi. Jika Evie menyuruh untuk mengikuti David, mereka harus mengikuti David. Hierarki para peri sangatlah ketat. Ratu peri adalah orang yang memiliki wewenang paling besar untuk mengendalikan semua peri. Berikutnya adalah para tetua dan putri para peri. Oleh karena itu, status Evie sungguh luar biasa. Masuk akal jika dia berada di peringkat kedua setelah Ratu Peri. Akan tetapi, dia tidak memiliki kekuasaan sebesar yang dimiliki seorang tetua saat ini, dan dia hanya bisa menunggu suksesinya untuk menduduki posisi ratu agar menjadi orang paling berkuasa di antara para peri. Namun, perjalanan ini pasti penuh pasang surut, dan Evie masih harus menempuh jalan yang sangat panjang. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya masalah kecil. Anggap saja aku telah melakukan perbuatan baik. David melambaikan tangannya. Mungkin ini hal kecil bagimu, tapi ini adalah kebaikan yang besar bagi kami. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu pertemuan seperti apa yang akan kuhadapi. Sebagai putri peri, begitu aku kehilangan keperawananku, itu akan menjadi malapetaka bagiku dan seluruh rasku akan dipermalukan karenanya. Jadi, Tuan David, kau harus mengunjungi kami sebagai tamu di masa depan, kata Evie serius. Baiklah, baik, Putri Evie, kau terlalu baik. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi kalian semua sebagai tamu. Kalau begitu, sudah diputuskan, Tuan David. Anda harus datang dan saya akan menyambut Anda dengan keramahan yang setinggi-tingginya. Jika waktunya tiba, saya akan membiarkan Anda mencicipi teh yang diseduh dengan air kehidupan. Tentu saja, kata David acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak tahu tentang peri, jadi wajar saja jika dia tidak tahu apa itu air kehidupan dari mata air awet muda. Ketika Benny mendengar air kehidupan, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengunjungi para peri sebagai tamu bersama Master David untuk mencicipi khasiat air kehidupan.
Dia ingin tahu apakah itu sama ajaibnya seperti yang dikatakan dalam legenda. Selanjutnya, Benny membawa Evie dan yang lainnya untuk mandi dan berganti pakaian. Mereka telah dikurung begitu lama sehingga mereka kotor dan bau. Namun, baunya tertutupi oleh aroma khas mereka. Pada malam hari, ketika semua orang sedang beristirahat, sekelompok pria bertopeng tiba di luar rumah tempat David tinggal. Semua orang ini merupakan orang-orang kuat dan mereka mengepung rumah besar itu.